杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tampaknya merasakan ketidaksabaran Yang Ke, Tuan Li dengan cepat mengucapkan beberapa kata penghiburan. Yang Ke juga tahu bahwa tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Hanya dengan menemukan Meng Wuya dan bertanya padanya, dia dapat mengetahui situasi spesifiknya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Yang Ke perlahan menjadi tenang dan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Li, di mana Anda dan saudara Z bertemu mereka? Kota air. Kota air? Yang Ke bertahan kening. Iya, jaraknya sekitar beberapa bulan dari sini. Tetapi meskipun Anda mencarinya sekarang, Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Kami bertemu mereka 2 tahun yang lalu. Saat itu Meng Wuya berkata bahwa dia akan segera pergi. Jadi dia mungkin sudah tidak ada di kota air. Tuan Li berkata dengan sedikit penyesalan. Menilai dari sikap dan suasana hati Yang Ke, Meng Wuya dan gadis kecil bernama Xia pasti sangat penting baginya. Bagaimanapun ini adalah petunjuk dan saya sudah lama mencarinya, tapi tidak pernah mendapatkan informasi apapun. Jadi saya pikir saya masih harus pergi dan melihatnya. Yang Ke berkata dengan serius. Tidak apa-apa. Tuan Li tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, saya berharap adik kecil semua keinginannya terkabul. Pinjam kata-kata keberuntungan Tuan Li, kata Yang Ke sambil menangkupkan tinjunya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Li dan Zayo, Yang Ke buru-buru kembali ke penginapan. Sungguh kejutan yang tak terduga mendapatkan petunjuk berharga dari Tuan Li kali ini. Jadi Yang Ke tidak mau menunda lebih lama lagi. Jadi dia ingin segera berangkat ke kota air. Tapi Chang Yan dan Fei Yu ingin mengikuti Yang Ke. Bagaimanapun baik Chang Yan dan Fei Yu tahu bahwa Yang Ke sedang mencari 2 kakak perempuannya. Dan sekarang mereka memiliki petunjuk. Meskipun harapan mereka tipis, mereka tidak menghentikan Yang Ke. Tapi Yang Ke menolak. Lagi pula, butuh waktu lebih dari setahun untuk mengembalikan cairan bunga iblis 1000 tahun. Keempat paman sedang menunggu benda ini dipromosikan ke alam suci. Jadi bagaimana Yang Ke bisa membiarkan dirinya menunda acara penting mereka? Melihat sikap Yang Ke tegas, Chang Yan serta Fei Yu hanya bisa setuju. Leluhurnya dan Duan menyuruh mereka untuk memperhatikan keselamatan. Dan jika mereka mengalami keluhan di luar, mereka harus kembali ke sekte dan memberitahu mereka. Namun saat merasakan perhatian pamannya, Yang Ke merasakan kehangatan di hatinya. Yang Ke masih sangat berpengalaman ketika beroperasi sendirian. Selama bertahun-tahun dapat dikatakan bahwa dia pada dasarnya telah bepergian sendirian di dunia. Setelah berkemas, Yang Ke segera berangkat. Di luar kota Fuyun, Chang Yan dan Fei Yu mengawasinya pergi dan kemudian bergegas ke sekte Tianxiu. Bagaimanapun mereka juga harus kembali untuk mempersiapkan promosi ke alam suci. Di rumah Tuan Kota, Tuan Li dan Zayo juga mengucapkan selamat tinggal kepada Augu dan yang lainnya. Kemudian mereka memulai perjalanannya keliling dunia. Meskipun perjalanannya sangat cepat, tapi Yang Ke masih sangat cemas. Meskipun dia tahu harapannya kecil, dia masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas. Dia hanya ingin mencapai kota air secepat mungkin dan melihat apakah dia bisa mendapatkan petunjuk berguna dari sana. Melangkai gunung dan sungai yang terkenal, Yang Ke berlari secepat kilat. Sekarang budidayanya telah mencapai alam transenden. Dia dapat melakukan perjalanan lebih cepat dari sebelumnya. Dan di tempat di mana tidak ada yang dapat menemukannya, Yang Ke juga akan menampilkan sayap angin dan gunturnya untuk meningkatkan kecepatannya. Bagaimanapun, alam transenden sudah berada pada level tinggi. Namun di benua Tongsuan, alam transenden dan alam suci ini masih belum cukup untuk melampaui dunia.
Yangke memperkirakan bahwa dia setidaknya harus berkultivasi ke alam suci agar dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan ke sini. Dia harus menjadi semakin kuat sebelum dia bisa mendapatkan pijakan di sini. Meskipun dia sekarang menetap di sekte Tianxiu dan leluhur serta pamannya sangat baik padanya. Tapi ini bukanlah fondasinya, karena apa yang dia inginkan adalah kekuatannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, suasana hati Yangke yang tidak sabar perlahan menjadi tenang. Setelah tenang, Yangke tiba-tiba menjadi tercerahkan. Dan ketukan serta kepercayaan diri yang dia miliki di masa lalu sepertinya tiba-tiba kembali. Dia merasa selama dia diberi cukup waktu, suatu hari dia akan mampu berdiri di puncak dunia dan menjadi penguasa di sini. Bagaimanapun, dia memiliki tubuh emas yang bangga dan dia memiliki mata iblis penghancur dunia. Meskipun ini adalah properti berharga yang ditinggalkan oleh dewa iblis besar, hanya Yangke yang dapat memaksimalkan efektivitasnya dan menggunakannya untuk mencapai tujuan kuatnya. Jadi dia tidak akan bermalas-malasan. Saat berada di jalan, dia mau mengapresiasikan berbagai keajaiban yang didapat dari langit berbintang, memahami kegunaan api kesadaran yang diajarkan kepadanya oleh Tuan Li dan mengintegrasikannya dengan dirinya sendiri. Jadi perubahan dalam kepercayaan diri dan mentalitas itu seperti katalis, memungkinkan dia untuk mendapatkan lebih banyak dan menjadi lebih solid. Ketika dia memahami kekuatan, sehingga alam transenden yang baru saja dipromosikan dengan cepat menjadi stabil. Di depan ada hutan lebat tak berujung, dengan pepohonan purba yang menjulang tinggi. Semua yang dia lihat subur dan hijau. Udaranya segar dan energinya cukup luar biasa. Di dalam hutan lebat banyak terdapat jejak monster dan aktivitas manusia. Tapi Yangke terbang melewatinya tanpa pemahaman mental apapun. Setengah bulan kemudian, dia melewati hutan ini. Saat dia melintasi puncak gunung yang menjulang tinggi, Yangke merasakan nafas segar dan alami mengalir ke arahnya, yang bercampur dengan sedikit bau amis. Yangke tampak terkejut dan tidak bisa menahan perasaan familiar. Saat itu ketika dia masih sangat lemah, dia meninggalkan Pavlo Lingzhou untuk pertama kalinya pergi berlatih. Ketika dia tiba di Haicheng, dia mencium suasana seperti itu, karena itu merupakan angin laut. Maka bau asin air laut terbawa angin. Sambil melihat sekeliling, di ufuk jauh terlihat langit biru dengan gemerlap ombak. Angin bertiup dari arah itu dan terhalang oleh pegunungan tinggi di bawahnya, sehingga tidak ada nafas seperti itu di sisi gunung itu. Di tepi laut, Yangke mengatap alisnya, karena dia tidak menyangka bahwa yang disebut kota air sebenarnya ada di tepi pantai, dan dia telah pergi terlalu terburu-buru sebelumnya, dan berlari dengan tergesa-gesa tanpa menanyakan informasi tentang kota air. Lagi pula, Chang Yan dan Fei Yu tidak mengingatkannya, jadi sekarang dia melihat laut biru. Yangke merasa seolah-olah berada di dunia lain. Sepertinya dia tiba-tiba kembali ke dunia sendiri dan berada di dekat Haicheng. Sosok lelaki kuat dari pulau-pulau di luar negeri dan gadis Zhong Meike yang memelihara burung merak terlintas di benaknya satu persatu, yang membuat Yangke tertawa. Menggelengkan kepalanya, menghilangkan ingatan di benaknya, dan dengan cepat terbang ke depan. Namun semakin jauh dia terbang ke depan, semakin kaya energi air yang terkandung di udara. Tempat ini jelas merupakan tempat yang baik bagi para pejuang air untuk mengakar dalam budidaya mereka. 3 hari kemudian, Yangke akhirnya tiba di kota air, membayar batu kristal dan masuk dengan selamat. Sekarang ada bau yang jelas di mana-mana di kota air. Sebagian besar pejuang yang datang dan pergi mengenakan pakaian berwarna biru muda, karena mereka berlatih keterampilan berbasis air dan seni bela diri. Mereka sangat menyukai warna ini. Di sini, teknik Yangke yang sejati sedikit ditekan, tetapi tidak berbahaya. Seorang pejuang seperti dia yang telah mempraktekkan sistem panas atau sistem api, tidak akan mau tinggal di tempat seperti ini. Jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, keterampilannya tidak hanya akan ditekan, tetapi kekuatannya sendiri juga mungkin menurun.
Meskipun dia sudah tahu bahwa harapannya tipis, Yang Ke masih menunjukkan ekspresi kecewa tak lama setelah menginjakkan kaki di kota air. Dia tidak menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidikinya, tetapi dia yakin Meng Wuya sudah tidak ada lagi di sini. Karena harta rahasia pertahanan istana Tianxing memiliki penjaga toko Meng masih berada di tangan Yang Ke. Ketika dia tiba di kota air, Yang Ke dengan sengaja mengeluarkan istana Tianxing dari ruang buku hitam. Jika Meng Wuya benar-benar ada di sini, dia pasti akan merasakan sesuatu. Bagaimanapun harta rahasia ini mengandung jejak jiwanya, dan karena dia tidak muncul, itu berarti Meng Wuya dan Xian Ningxiang sudah lama pergi. Setelah frustasi beberapa saat, Yang Ke mulai mencari informasi di kota Suilan. Meskipun Meng Wuya pergi, dia mungkin meninggalkan beberapa petunjuk yang bisa dilacak. Sekarang setelah Yang Ke memiliki identitas seorang alkemis dan papan nama alkemis, dia tidak berdaya seperti dulu jika ingin mendapatkan informasi. Segera dia berjalan ke asosiasi alkemis di kota Suilan, menunjukkan papan nama alkemisnya, kemudian dia bertanya kepada para alkemis di asosiasi tersebut. Papan nama alkemis Yang Ke adalah yang pertama kali diterapkan di Kota Batu dan tidak pernah diubah. Jadi dalam penyelidikan orang lain, dia hanyalah seorang alkemis spiritual tingkat rendah. Tapi situasi ini juga mengejutkan para alkemis di Kota Suilan. Ketua asosiasi alkemis di sini seorang alkemis tingkat tinggi tingkat spiritual yang berusia lebih dari 100 tahun. Bahkan lebih kagum dan menyesalkan bahwa ada bakat seperti itu di generasi ini. Jadi dia menerima Yang Ke dengan hangat. Jadi Yang Ke harus mengatakan bahwa dengan papan nama alkemis sangat nyaman untuk pergi kemanapun. Meskipun dunia ini besar, hampir setiap kota memiliki asosiasi alkemis, kecuali kota tersebut terlalu kecil. Tentu saja, tidak semua pemimpin asosiasi alkemis adalah alkemis tingkat suci seperti Tuan Do. Pemimpin di sini adalah guru spiritual tingkat atas. Di tempat lain, alkemis spiritual tingkat menengah dapat memimpin asosiasi alkemis, dan Yang Ke datang ke sini untuk bertanya. Pertama, karena kenyamanan statusnya sebagai seorang alkemis, dan kedua, karena Xian Ningxiang juga seorang alkemis, dan mungkin pernah berurusan dengan para alkemis di sini. Setelah ditanyai, semua orang menggelengkan kepala. Hanya satu orang yang mengatakan bahwa dia sepertinya pernah melihat kombinasi tua dan muda ini, tetapi mereka belum pernah berinteraksi satu sama lain. Apalagi sudah 2 tahun dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka berdua. Jadi Yang Ke tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal. Namun petunjuk yang akhirnya dia dapatkan dari Tuan Di baru saja rusak, yang membuat Yang Ke tersenyum pahit. Meskipun Yang Ke terpukul oleh serangkaian kekecewaan, dia tidak berkecil hati. Dia sangat yakin bahwa suatu hari dia akan dapat bersatu kembali dengan Suyan, Xian Ningxiang, dan Meng Wuya, serta iblis tua yang tidak tahu kemana perginya. Dalam beberapa hari berikutnya, Yang Ke memperhatikan informasi di kota Suilan dan ingin membeli beberapa bahan obat. Bagaimanapun bahan obat ini juga merupakan bahan obat yang diperlukan untuk memurnikan ramuan suci guna menyelamatkan klan iblis kuno. Bahan ini hanya dapat dihasilkan di wilayah laut dan sangat langka serta berharga. Dan Yang Ke merasa mungkin ada satu di sini. Waktu berlalu dan Yang Ke tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak hanya tidak mendapatkan informasi tentang Meng Wuya, tetapi dia juga gagal menemukan bahan obatnya. Dan juga dia belum pernah melihatnya. Sebulan kemudian, Yang Ke sedang menanyakan informasi di toko obat ketika dia tiba-tiba menyadari aura beberapa orang mendekatinya tanpa meninggalkan jejak. Dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang, dan tentu saja dia melihat sekelompok prajurit berjalan dipimpin oleh seorang pria parubaya. Kelompok orang ini tidak terlalu tinggi dalam budidaya, dan pada dasarnya berasal dari alam kenaikan abadi. Namun jumlah mereka cukup banyak, dan aura mereka tajam. Sesampainya di depan Yang Ke, pria parubaya itu memandangnya dari atas ke bawah. Apakah ada yang salah? Yang Ke bertanya dengan agak tidak senang. Kelompok orang di sini lain ini tidak terlihat ramah,
dan Yangke pasti tidak akan memperlakukan mereka dengan sopan. Bagaimanapun suasana hatinya sedang tidak baik, dan jika seseorang memprovokasi mereka, dia hanya perlu melampiaskannya. Saya mendengar bahwa anak Anda bertanya tentang keberadaan seorang lelaki tua dan seorang gadis kecil. Pria parubaya itu memandang ke arah Yangke dan bertanya dengan dingin. Apakah Anda melihatnya? Mata Yangke berbinar. Apakah itu seorang laki tua dan seorang gadis kecil yang berkerudung? Itu mereka. Yangke sangat gembira dan tiba-tiba merasa bahwa sekelompok orang di depannya menjadi ramah. Kita pernah bertemu sebelumnya. Pria besar itu mengangguk sedikit. Mengapa Anda mencari mereka? Apa hubungan Anda dengan mereka? Anda tidak perlu mengetahui hal ini. Yangke menggelengkan kepalanya. Katakan saja pada saya, jika mereka meninggalkan petunjuk, saya bisa membayar Anda. Hadiah? Pria besar itu tiba-tiba tertawa aneh. Hadiah apa? Kristal atau ramuan? Selama itu adalah petunjuk yang berharga, saya bisa memberikannya pada Anda. Ketika pria besar itu mendengar ini, dia tidak bisa tidak menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. Melihat pakaian pedesaan Yangke, dia benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar memiliki kekayaan. Anda berani? Pria besar itu mengangguk sedikit. Tetapi meskipun kami telah bertemu dengan lelaki tua dan gadis itu, kami belum berbicara dengan mereka, jadi informasi spesifiknya tidak terlalu jelas. Kalau begitu, jangan buang waktu saya. Suasana hati Yangke tiba-tiba menjadi lebih jelek, dan wajahnya menjadi dingin. Pria besar itu terkekeh dan berkata, hanya karena kami tidak mengetahuinya, bukan berarti orang lain tidak mengetahuinya. Jika Anda benar-benar ingin mengetahuinya, ikut saja dengan kami. Mata Yangke berkedip dan dia tiba-tiba tersenyum. Oke, bawa aku mencari seseorang yang mengetahui situasinya. Pria besar itu mengangguk dan memimpin. Yangke buru-buru mengikuti. Orang-orang yang dibawa oleh pria besar itu juga mengikuti di belakang, menyegel mundurnya Yangke tanpa meninggalkan jejak. Kelompok orang ini sedikit tidak baik. Yangke secara alami dapat mendeteksinya, tetapi mereka pasti telah melihat Mingguya dan Xianingsang. Jika tidak, mereka tidak akan menggambarkannya secara realistis. Apa yang telah dilakukan Pak Tua Ming padanya? Mengapa orang-orang ini sepertinya sangat membencinya? Meskipun Yangke menyadari hal ini, Yangke juga berani dan tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengikuti dengan tenang sepanjang jalan, diam-diam menilai situasi di sekitarnya. Lagi pula, Yangke telah aktif di kota Suilan selama sebulan dan secara alami mengetahui bahwa tidak ada orang kuat yang memasuki alam suci di sini. Jadi dia tidak perlu takut. Mengikuti pria besar itu untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba sampai di sebuah rumah besar. Setelah masuk ke rumah, pria besar itu membawa Yangke melewati halaman. Dan setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah taman. Kemudian di taman ada seorang pemuda dengan ekspresi seram duduk di kursi. Di bawah lutut pemuda itu, dua wanita setengah berlutut, menempel padanya serta hewan peliharaan. Melihat pemandangan itu, ekspresi Yangke menjadi gelap. Meskipun dia telah lama mendengar bahwa beberapa tuan muda keren dari keluarga kaya dan bangsawan memiliki kesukaan yang tidak biasa. Bahkan ada orang di Zhongzhou yang menyukai laku-laku mesum ini. Tapi ini pertama kalinya Yangke melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan, saya telah membawa orang ini ke sini. Pria besar itu memperhatikan sebentar. Sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia berkata dengan cepat. Pemuda yang duduk di kursi mengucapkan terima kasih dan tidak mempedulikannya. Namun mata Yangke menyipit dan auranya menjadi semakin berbahaya. Pemuda itu merapikan pakaiannya, memperhatikan penampilannya, dan menembus dingin. Apakah Anda mencari laki tua dan gadis kecil itu? Iya. Yangke mengangguk. Apakah Anda punya petunjuk tentang mereka? Tidak, saya juga sedang mencarinya. Pemuda itu terkekeh. Jika Anda punya informasi, bisakah Anda memberitahu saya? Apakah Anda mencarinya juga? Yangke mengerutkan kening. Mengapa Anda mencarinya?
Untuk memahami posisi Anda, sayalah yang seharusnya menanyakan pertanyaan ini. Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan tidak senang. Tetapi, karena Anda bertanya, tidak ada salahnya membicarakannya. Saat dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Dia mencubit bagian belakang kursinya dengan kedua tangan, dan energi sejatinya meledak. Saya mencari mereka, tentu saja untuk membunuh mereka. Alasannya, mengapa saya dalam situasi ini? Semua karena laki tua itu. Sekarang Anda bisa memberitahu saya apa hubungan Anda dengan mereka, dan sebaiknya Anda memikirkannya baik-baik sebelum menjawab. Jika tidak, saya menyiksa Anda sampai mati. Orang tua itu melumpuhkan Anda? Yangke tercengang saat mendengar ini. Orang seperti apa Meng Huya itu? Tanpa alasan khusus, mustahil baginya untuk bersikap kasar terhadap junior seperti itu. Jadi satu-satunya penjelasan adalah pemuda ini membuat marah Meng Huya. Yangke segera memikirkan Xian Ningsang, penjaga toko Meng menganggapnya sebagai harta karun. Jika pemuda ini memiliki gagasan tentang Xian Ningsang, dia mungkin akan membuat marah Meng Huya. Dan dari tingkah laku pemuda ini, dia terlihat seperti seorang playboy. Meskipun Xian Ningsang tidak pernah menampakkan wajah aslinya, semua orang tahu bahwa dia pasti terlahir dengan kecantikan alami, terutama temperamennya yang menawan dan polos yang membuat orang-orang terpesona. Jadi mereka akan menjadi terobsesi tanpa menyadarinya. Memikirkan hal ini, ekspresi Yangke menjadi tidak ramah. Keluarga Cheng saya memperlakukan lelaki tua itu seperti tamu terhormat, tetapi dia memperlakukan tuan muda saya seperti ini yang tidak bisa dimaafkan. Pria besar yang memimpin Yangke berkata dengan dingin. Nak, apa hubungan Anda dan orang tua itu? Jika Anda berani berbohong, saya ingin Anda terlihat baik. Mengapa dia memperlakukan tuan muda Anda seperti itu? Bisakah Anda memberitahu saya? Yangke menoleh ke arahnya, namun matanya setajam pisau. Pria besar itu sepertinya tidak sabar dan bersenandung. Hanya saja, tuan muda saya tergila-gila dengan gadis itu dan membumbui makanannya. Obat? Yangke mengangguk dengan lembut. Saya dapat melihat bahwa tuan muda Anda benar-benar mampu melakukan ini. Xian Ningsang adalah tubuh suci roh pengobatan, dan menggunakan obat untuk menghadapinya adalah hal yang paling konyol di dunia. Meskipun dia tahu bahwa Xian Ningsang harus aman dan sehat, Yangke masih diliputi amarah. Orang tua itu melumpuhkan Anda, itu dianggap penyayang. Jika itu saya tidak akan melakukan itu. Nah, apa katamu? Pria besar itu tampak dingin dan bertanya dengan tegas. Pemuda itu memandang Yangke dengan penuh minat. Apa yang akan Anda lakukan jika itu Anda? Membunuh. Semua orang tercengang saat mendengar ini, dan tiba-tiba mereka semua tertawa. Anda begitu sombong sehingga berani mengatakan kata-kata seperti itu di keluarga Chang saya. Apakah Anda takut tidak tahu cara menulis kata kematian? Di kota biru air ini, keluarga Cheng saya. Pria itu memasang ekspresi mengejek di wajahnya, tapi sebelum dia selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti. Segera bau samar darah memenuhi udara, mata pria besar itu melebar dan wajahnya memerah. Dia merasakan meridian dan darah di tubuhnya terus mengembang. Tubuh pria itu meledak, sehingga daging dan darahnya berterbangan di langit, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba tubuh lelaki besar itu lenyap, hanya menyisakan genangan darah besar cerah di tempat. Bahkan orang-orang yang dekat dengannya dipenuhi potongan daging. Sehingga pemandangan seperti neraka itu mengejutkan semua orang. Mereka berdiri di sana dengan bodoh, tidak mampu bereaksi. Pemuda yang duduk di kursi itu bahkan lebih terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda tahu kemana lelaki tua dan gadis kecil itu pergi? Jika Anda tahu, tolong beritahu saya segera, dan saya bisa membiarkan seluruh tubuh Anda tetap utuh. Yangke berkata dengan dingin. Bunuh dia! Pemuda itu tiba-tiba berubah warna, akhirnya sadar dan berteriak dengan marah, sehingga prajurit yang tersisa juga terbangun dari mimpi dan mulai bergerak satu demi satu.
Angin bertiup dan guntur bergemuruh. Yangke berdiri diam dan tidak bergerak, tetapi energi sebenarnya di tubuhnya meledak. Meskipun sayap angin dan guntur tidak muncul, tetapi dua kekuatan angin dan guntur yang tersembunyi bergabung menjadi medan pembunuhan di taman, yang membuat para prajurit di alam kenaikan abadi terlibat dan tidak memiliki ruang untuk melawan. Mereka dipotong-potong sehingga kematian mereka sangat mengerikan. Melihat pemandangan itu, pemuda yang duduk di kursi itu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memprovokasi dewa wabah seperti itu kali ini. Karena Yangke terlihat sangat muda. Dia meminta seseorang untuk membawa pihak lain kembali. Tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatan pihak lain tidak sesuai dengan usianya. Alam transenden? Tidak mungkin. Mata pemuda itu membelalak. Ketakutan memenuhi hatinya untuk dapat membunuh begitu banyak orang di alam kenaikan abadi dengan mudah, bahkan tanpa menggerakkan tubuhnya. Hanya alam transenden yang dapat memiliki kekuatan ini. Tetapi apakah ada orang kuat di alam transenden yang begitu mudah di dunia? Melihat Yangke yang mendekatinya selangkah demi selangkah dengan ekspresi tegas di wajahnya, pemuda itu berteriak dengan memilukan. "Jangan datang! Saya tidak tahu keberadaan kedua orang itu. Jangan datang. Kalau begitu, Anda mati." Yangke tertawa dengan ganas, dan setelah memastikan bahwa pihak lain tidak berbohong, dia meninju kepala pihak lain hingga berkeping-keping. Di taman, bau darah memenuhi udara dan Yangke tampak acuh tak acuh. Baginya pertempuran seperti itu hampir bukan lagi pertempuran. Pihak lain yang berani memprovokasi dia akan mencari kematian. Kedua wanita itu tidak terluka, tetapi mereka tampaknya terlalu ketakutan. Pada saat ini mereka menatap Yangke dengan mata linglung. Tubuh halus mereka gemetar dan mereka tidak berani bergerak. Yangke melirik mereka, matanya perlahan melembut. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi kedua wanita ini. Tiba-tiba ekspresi Yangke menjadi dingin dan dia menoleh untuk melihat ke satu arah. Karena dari arah itu ada aura ganas muncul. Dan terlihat jelas bahwa seorang pria kuat sedang melaju ke arahnya. Lagi pula, keluarga Cheng dianggap sebagai kekuatan yang kuat di kota Swilan. Tentu saja ada orang-orang kuat di alam transenden dalam keluarga tersebut. Ketika mereka merasakan fluktuasi dalam pertempuran di taman, mereka segera bergegas untuk melihatnya. Sebelum ada yang datang, teriakan tajam terdengar. "Siapa yang bertingkah liar di keluarga Cheng saya?" Yangke mengangkat alisnya dan berdiri di sana dengan tenang, menunggu tanpa niat melarikan diri. Lagi pula orang yang datang memiliki tingkat kultivasi tingkat pertama alam transenden yang sebanding dengan tingkat Yangke saat ini. Meskipun ada dua, tapi Yangke tidak takut sama sekali. Bagaimanapun tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan dengan level yang sama. Sesaat kemudian datanglah dua orang lelaki tua dari kiri dan kanan secara bersamaan. Yang satu mengenakan pakaian kaki dan yang lainnya mengenakan pakaian berwarna biru muda. Setelah melihat situasi tragis di taman, keduanya tampak galak. Alis Yangke berkerut karena dia menemukan bahwa kedua lelaki tua itu memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap. Yang satu patah lengannya dan yang lainnya patah kakinya. Sekarang posisi lengan dan kaki kirinya tidak diketahui itu tampak seperti aslinya, tetapi memiliki kesan metalik yang dingin. "Nak, apakah Anda membunuh orang-orang ini?" Orang tua berkemeja kuning itu langsung berteriak dengan marah, bahkan matanya seolah-olah hampir pecah. Namun Yangke sedikit mengangguk dan tidak menyangkalnya. "Mengapa Anda membunuh keluarga Cheng saya? Permusuhan apa yang dimiliki keluarga Cheng saya terhadap Anda?" Pria tua berkemeja biru itu meraung dengan marah. "Tidak ada ketidakadilan, tidak ada kebencian," jawab Yangke dengan tenang. "Kalau begitu, Anda masih melakukan ini. Apakah menurut Anda keluarga Cheng saya sudah ditindas?" Saat mereka berbicara, energi sejati kedua lelaki tua itu berkumpul, jelas bersiap untuk mengambil tindakan untuk membalaskan dendam orang mati. Tapi melihat ketenangan Yangke membuat mereka tahu bahwa pihak lain jelas memiliki beberapa kemampuan. Dan ketika indera spiritual mereka menyelidiki pihak lain, mereka seperti jurang maut, tidak dapat mendeteksi petunjuk apapun
Jadi, apa asal-muasal anak ini? Kekuatannya di usia yang begitu muda sungguh tidak bisa ditebak. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, keluarga Cheng saya akan diasingkan oleh Anda. Wajah laki tua itu berkemeja kuning itu memerah, dan dia meraung sambil menggetarkan giginya. Apakah Anda tidak bersumpah untuk hidup dalam konflik? Yang Ke mencibir dengan rendah. Tidak apa-apa, ayo bertarung dulu, kemudian bicarakan. Masih ada yang ingin kutanyakan pada Anda. Karena pemuda yang meninggalkan kita mengetahui keberadaan Meng Wuya dan Xian Ningshan, namun kedua lelaki tua ini mungkin mengetahuinya. Saat dia berbicara, kesadaran spiritualnya yang membara tiba-tiba meledak, menyapu semua konsepsi artistik dan tanpa terlihat meledak ke arah kedua lelaki tua itu. Pihak lain tidak mudah dan telah berlatih sejak lama. Pertahanan laut kesadaran secara alami tidak begitu rapuh, dan mereka juga memakai harta jiwa rahasia untuk pertahanan. Tetapi baru setelah harta jiwa dewa di tubuh mereka bersinar terang, mereka menyadari apa yang terjadi. Mereka merasakan aura terbakar dan ekspresi mereka berubah secara drastis, sehingga mereka ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Dengan bimbingan Tuan Li, Yang Ke juga memiliki pemahaman tertentu tentang penggunaan api kesadaran dewa. Api kesadaran ini tidak hanya sangat berguna dalam alkimia, tetapi juga dalam pertempuran. Dan ini adalah pertarungan pertamanya setelah dipromosikan ke alam transenden. Dan lawannya juga dua prajurit dengan level yang sama, jadi dia bertindak tanpa ampun. Tapi yang tidak dia duga adalah kedua lawannya begitu tak pertahankan, dan pertahanan laut kesadaran dengan mudah terkoyak. Jika bukan karena dua harta rahasia pertahanan, Yang Ke akan membakar jiwa mereka hanya dengan satu pukulan. Melihat ini, kedua lelaki tua itu berkeringat dingin dan menggunakan cara mereka untuk membela diri. Segera api kesadaran Yang Ke telah ditarik, dan sosoknya seperti kilat, bergegas menuju mereka berdua dengan dua telapak tangan yang menggelegar. Tubuh kedua lelaki tua itu terbang seperti layang-layang dan muntah darah di udara. Setelah jatuh ke tanah, sebelum mereka bisa bangun, sosok Yang Ke sudah muncul di depan mereka. Tak terjangkau seperti gunung, menghalangi sinar matahari di atas kepala mereka, sehingga membuat mata mereka gelap. Tapi tidak ada perlawanan. Jelas kedua lelaki tua itu tidak bisa menerima hasil seperti itu. Bahkan Yang Ke juga sedikit tidak puas. Dia merasa sepertinya telah melakukan kesalahan dengan mencoba seorang prajurit dengan level yang sama. Jadi aura berbahaya menyelimuti kedua lelaki tua itu, sehingga mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa berbaring di tanah, dengan rasa dingin di hati, dan pikiran mereka seolah-olah jatuh ke dalam jurang. Dan mereka tidak bisa melihat jari mereka dalam kegelapan. Siapa Anda? Pria tua berkemeja kuning itu masih berkemauan keras. Dia menekan rasa takut di hatinya dan ingin mengetahui asal-usul Yang Ke. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Anda tidak perlu khawatir tentang siapa saya, dan saya akan menanyakan sesuatu pada Anda. Dan jika jawaban memuaskan saya, maka saya bisa melepaskan Anda. Jika saya tidak puas, maka keluarga Cheng Anda akan dimusnahkan di sini hari ini. Kata-kata yang dingin dan kejam membuat mereka gemetar ketakutan, jadi mereka mengangguk dengan cepat. Bagaimanapun dari cara Yang Ke menangani mereka, sepertinya pihak lain memang mampu memusnahkan keluarga Cheng. 2 tahun lalu, apakah keluarga Cheng Anda menerima seorang lelaki tua dan seorang wanita berkerudung? Yang Ke menatap langsung ke mata mereka dan bertanya dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah kedua lelaki tua itu tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah mereka mengingat sesuatu yang buruk dan mata mereka dipenuhi kepanikan. Orang tua berkemeja kuning berkata, "Jadi, Anda ada hubungannya dengan mereka?" Adik pengkhianat keluarga Cheng melakukan kesalahan dan dia membayar harganya, bahkan kami berdua dihukum karenanya. Sekarang 2 tahun telah berlalu, mengapa Anda harus membunuh kami semua? Orang tua berkemeja biru juga mengangguk cepat.
Keluarga Cheng kita telah mendapat pelajaran. Masalah ini harusnya selesaikan. Yang kemudian kening dan dia menemukan bahwa pihak lain sepertinya salah paham. Matanya berkedip dan dia berkata, "Apakah tangan dan kaki Anda dipotong oleh orang tua itu?" Keduanya mengangguk dengan ketakutan yang masih ada di wajah mereka. Ada pula keengganan mengingat apa yang terjadi 2 tahun lalu. Yang menyeringai dan ketidakpuasannya terhadap penjaga toko Meng menghilang. Jadi dia juga merasa sangat lega. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.